Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama Rumah Cemerlang Indonesia ya. Baik, hari ini kita akan bahas mengenai vektor ya. Vektor di dalam matematik ya. Sejarahnya vektor itu pada tahun 1827 itu ada seorang yang namanya ilmuwan itu namanya Mobius. Mobius ya. Itu terkenal juga bukunya, yaitu yang Der Barycentrische Kalkül, dan dia di akhir bukunya menyatakan tentang besaran yang berarah ya, besaran yang berarah. Jadi cikal bakal dari vektor itu adalah tentang bukunya Mobius, yaitu tentang besaran dan berarah. Sehingga secara sederhana, vektor dapat diartikan sebagai besaran yang mempunyai nilai dan arah. Jadi, vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai serta arah gitu ya. Jadi ada dua, ada nilainya, ada arahnya gitu kan. Oke, untuk menyatakan sebuah vektor ya, menuliskan vektor kita bisa menggunakan huruf kapital ya, misalkan vektor AB gitu ya. Ini berarti panjang ruas garisnya dari AB serta arahnya dari A ke B ya, arahnya dari A ke B gitu ya. Atau bisa juga ditulis dengan huruf kecil gitu ya, atau huruf non kapital. Itu biasanya kita nulis hurufnya saja. Ini adalah vektor A-nya gitu ya. Contoh sampel nih. Vektor A, vektor A panjangnya 6 satuan, panjangnya 6 satuan ya. 6 satuan dan arahnya ke utara, ya. Sedangkan misalkan vektor AB ya, vektor AB panjangnya 5/2 satuan dan arahnya misalkan ke timur. Oke, dari dua contoh kasus ini udah memenuhi vektor, yaitu memiliki nilai atau besar, dan yang kedua adalah memiliki arah. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis vektor ya. Ini jenis vektor. Oke, yang pertama adalah vektor 0 ya, vektor 0. Vektor 0 yaitu vektor yang besarannya 0 satuan dan arahnya tak tentu ya. Jadi besarannya 0 ya, besarannya 0, besarnya 0 ya. Oke, kemudian yang kedua itu adalah vektor posisi ya, vektor posisi. Ini kalau vektor posisi adalah posisi sebuah titik partikel terhadap sebuah titik acuan tertentu dapat dinyatakan dengan sebuah vektor posisi ya. Misalkan vektor posisi AB ya. Vektor posisi AB ini bisa kita buat dalam B kurangi A ya. Kemudian yang C adalah vektor basis. Vektor basis adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Jadi panjangnya satu satuan kan, ya, dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Yang D yaitu adalah vektor satuan, yaitu suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Ini jelas ya, berarti panjangnya satu satuan. Oke,
Oke, kita lanjut ke contoh soal. Diketahui titik-titik A 10, 37, B 6, negatif 25, dan C negatif 8, 4, 1. Ini. Nyatakan vektor OA sama dengan A dengan vektor kolom. Ya, oke, kita bisa jawab ya nomor 1. Ya. Oke, OA ya berarti yang ini kita buat dalam bentuk vektor kolom gitu ya. Vektor OA sama dengan A gitu ya. Maka kita bisa buat dalam bentuk vektor kolomnya kayak begini ya, sama aja dengan matriks kolom gitu ya. Oke, ini nomor 1 ya. Yang kita nomor 2 gitu ya. Nyatakan vektor BC dengan vektor baris BC itu. Oke, konsepnya adalah C dikurangi B gitu ya. Maka kita punya negatif 8, 4, 1 gitu ya. Dikurangi ya. B-nya 6, negatif 2, dan 5 gitu ya. Maka negatif 8 kurangi negatif 6, negatif 14. 4 kurangi negatif 2, positif 6 ya. 1 kurangi 5, negatif 4 gitu ya. Oke, sekarang kita ke nomor 3 gitu ya. Vektor AB dinyatakan dengan vektor basis ya. AB gitu ya. Maka jawabannya adalah B kurangi A gitu kan. Maka kita gunakan B-nya adalah ini 6I kurangi 2J ditambah 5K ya, adalah dikurangi negatif 10I ya. 10I tambah 3J tambah 3J tambah 7K. Oke, kita kurangi 6I dikurangi 10I min 4I. Kemudian min 2J dikurangi 5 min 2J dikurangi 3J ya. Min 2J dikurangi 3 berarti min 5J ya. Yang terakhir 5K dikurangi positif 7K ya. Maka jawabannya adalah negatif 2K. Oke, ini jawabannya ya. Ke panjang vektor ya. Panjang vektor. Ya, panjang vektor ya. Jika A XA, YA, ZA ya, dan B itu adalah XB, YB, dan ZB ya. Maka panjang vektor A itu adalah akar dari XA dikuadratkan tambah YA dikuadratkan tambah ZA dikuadratkan ya. Dan sedangkan panjang vektor AB itu terlebih dahulu kita mengurangkan ya. Itu adalah akar dari XB kurangi XA dikuadratkan tambah YB kurangi YA dikuadratkan ditambah ZB dikurangi ZA dikuadratkan. Ini adalah panjang vektornya gitu ya.
Oke, kita ke contoh soal, hitunglah panjang vektor R, yaitu 14 I tambah 2J dikurangi 5K. Dan yang nomor 2, jika A negatif 10, 8, 4, dan B negatif 2, 3, negatif 1, hitunglah panjang vektor AB. Oke, kita jawab nomor 1 terlebih dahulu ya. Oke, kita jawab nomor 1. Panjang vektor R ya. Maka bisa kita kuadratkan langsung aja. 14 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah negatif 5 dikuadratkan ya. Maka jawabannya adalah 169 tambah 4 tambah 25 sama dengan akar dari 225, sehingga panjangnya adalah 15 gitu ya. Dan kita ke nomor 2, panjang vektor AB. Itu adalah akar gitu ya. Berarti kan negatif 2 kurangi negatif 10 gitu. Negatif 2 dikurangi negatif 10 dikuadratkan gitu kan. Ditambah 3 dikurangi 8 dikuadratkan. Ditambah negatif 1 kurangi 4 dikuadratkan ya. Kalau bisa kita jawab. Yang ini kan negatif 2 menjadi positif 10 berarti 8 kuadrat ya. Berarti plus 64 ditambah 3 kurangi 8 negatif 5 dikuadratkan 25 ditambah 1 kurangi 4 negatif 1 kurangi 4 negatif 5 dikuadratkan juga positif 25 ya. Sehingga jawabannya adalah 114 panjangnya. Oke ya. Mudah ya untuk mencari panjang vektor.